Selamat malam Bapak dan Ibu yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nixon Sandi dari SMA Kristen Kalang Perusta Panjang fase 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai mengapa saya mendukung mosi bahwa kartu kredit lebih buruk daripada kartu debit. Di zaman modern sekarang, memang banyak orang menggunakan kartu kredit untuk berbelanja. Tapi sebenarnya ada banyak risiko dan kerugian yang tersembunyi di balik kemudahan kartu kredit itu. Saya percaya bahwa kartu kredit bisa merusak keuangan seseorang dan lebih buruk dibandingkan kartu debit. Sekarang saya akan menjelaskan 10 alasan secara jelas dan sederhana mengapa saya mendukung mosi bahwa kartu kredit lebih buruk daripada kartu debit. Yang pertama, kartu kredit membuat seseorang berutang tanpa mereka sadari sendiri. Saat kita berbelanja menggunakan kartu kredit, kita memakai uang yang bukan milik kita sendiri, tetapi uang tersebut sebenarnya berasal dari bank. Dan nanti kita harus bayar lagi. Banyak orang menjadi membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi mereka, hanya karena mereka merasa bisa bayar nanti. Hal tersebut tentu saja sangat berbahaya bagi keuangan mereka sendiri. Yang kedua, kalau kita tidak bisa bayar penuh tagihan kartu kredit di akhir bulan, maka sisanya akan dikenakan biaya bunga yang sangat tinggi. Biasanya bunga tersebut bisa mencapai 2-3% per bulan atau lebih dari 30% per tahun. Ini jauh lebih tinggi daripada bunga pinjaman biasa. Kalau kita tidak hati-hati, utangnya tersebut bisa menumpuk dan menjadi sulit untuk dibayar. Yang ketiga, kartu kredit mendorong gaya hidup konsumtif dan boros. Karena kita merasa tidak mengeluarkan uang secara langsung, kita menjadi mudah tergoda untuk membeli barang-barang yang mahal, sering-sering untuk jajan, ataupun ikut banyak flash sale. Meskipun sebenarnya kita ini belum mampu untuk membayar barang-barang tersebut. Ini sangat berbeda dengan kartu debit yang membuat kita bisa berpikir 2 kali sebelum membayar, karena uangnya tersebut berasal dari tabungan kita sendiri dan bukan dari bank ataupun pinjaman. Yang keempat, kartu kredit tidak cocok untuk orang yang belum dewasa secara keuangan, seperti anak muda atau pelajar seperti saya. Mereka sering belum punya penghasilan yang tetap, tetapi mereka mudah tergoda untuk tawaran kartu kredit. Akhirnya banyak anak muda yang justru terjerat utang sejak dini yang bisa merusak masa depan anak-anak muda tersebut. Yang kelima, kartu kredit punya banyak biaya tambahan. Tentu saja selain bunga, ada lagi biaya seperti biaya tahunan, biaya keterlambatan, biaya tarik tunai, dan biaya lainnya. Kalau kita tidak membacanya secara teliti, kita bisa kaget karena tagihan biaya kita menjadi membengkak. Yang keenam, dari segi keamanan. Jika kartu kredit kita dicuri atau disalahgunakan, pelaku atau pencuri tersebut bisa menggunakannya untuk berbelanja yang besar. Memang ada perlindungan dari bank, tapi proses klaimnya tersebut bisa panjang dan rumit. Sementara dengan kartu debit, transaksi dibatasi dengan saldo yang kita miliki di tabungan kita. Jadi kerugiannya bisa lebih kecil. Yang ketujuh, sekarang kartu debit juga bisa menjadi sangat praktis. Bisa digunakan untuk berbelanja online, berbelanja di toko, bahkan untuk pembayaran digital lewat e-wallet. Kita tidak lagi butuh kartu kredit hanya demi kemudahan transaksi. Kartu debit cukup untuk memenuhi kebutuhan kita untuk sehari-hari. Yang kedelapan, kartu debit membantu kita untuk hidup lebih jujur dan sesuai kemampuan. Kita hanya bisa menggunakan uang yang benar-benar kita miliki.
Ini sangat penting untuk membangun kebiasaan keuangan yang sehat sejak muda. Tidak semua orang mempunyai kemampuan mengelola utang dengan baik. Daripada kita mengambil resiko, lebih baik kita memilih cara yang lebih aman, yaitu dengan menggunakan kartu debit. Yang kesembilan, utang dari kartu kredit bisa menyebabkan stres dan gangguan psikologis. Banyak orang bisa merasa gelisah, tidak bisa tidur, bahkan bertengkar dalam rumah tangga hanya karena masalah utang dari kartu kredit. Bukannya membantu, justru kartu kredit itu membuat kita menjadi hidup semakin rumit. Yang ke-10 atau yang terakhir, jika benar-benar butuh dana darurat, lebih baik kita punya dana darurat dari tabungan sendiri atau pakai fasilitas pinjaman yang lebih jelas bunganya. Mengandalkan kartu kredit sebagai penyelamat itu justru berisiko besar dan sering berakhir pada penyesalan sendiri. Kesimpulannya, kartu kredit itu memang terlihat praktis. Tetapi kalau kita tidak menggunakannya dengan sangat hati-hati, justru kartu kredit itu bisa membawa kita dalam kerugian yang lebih besar. Sementara kartu debit itu jauh lebih aman, lebih transparan, dan mendorong kita untuk hidup sesuai kemampuan kita sendiri. Karena itu, saya setuju untuk mendukung mosi bahwa kartu kredit itu lebih buruk daripada kartu debit. Sekian argumen dari saya. Terima kasih.